Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Lanjut lagi ke alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek, Like Yakak. Gasken Yok. Sebagai penguasa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, pemikiran Gu Fansing tentang kota secara alami tidak berdasar dan berhati-hati. Dia tahu lebih baik daripada siapapun. Keputusan untuk mengirim pavilion Wanjian akan menyebabkan kegemparan, dan insiden ini akan menyebar ke seluruh daerah Gurun Utara dan menarik perhatian ratusan juta tentara. Namun, dia harus membuat pilihan ini. Gulungan hitam tidak hanya dicetak dengan Great Guardian Array di mana sekte bintang kuno bergantung, tetapi juga mencatat semua kerugian dari Great Guardian Array dan banyak cara untuk berurusan dengan Great Guardian Array. Jika gulungan hitam itu benar, maka Pavilion Wanjian sekarang memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan kota bintang suci, jika setelah beberapa saat, Pavilion Wanjian bahkan dapat menghancurkan bintang-bintang kuno. Ini terkait dengan ribuan tahun warisan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, Gu Fansing harus peduli. Dalam pencurian yang terjadi hari ini, dia benar-benar tidak tahu siapa pencuri itu. Dia hanya tahu bahwa pencuri mengabaikan susunan spiritual utama dan menghindari deteksi semua orang. Lebih penting lagi, dia mulai waktunya sangat pintar. Semua poin yang mencurigakan disusun bersama, dan Brahma telah menjadi objek pertama kecurigaan. Jika ia tidak mengambil tindakan saat ini, sekte bintang kuno akan sepenuhnya dalam kekacauan, dan ia akan panik sepanjang hari. Akibatnya, Gu Fansing akhirnya mengambil keputusan dan berkumpul 3 hari. Dia mengirim Pavilion Wanjian dan datang ke Pavilion Wanjian secara pribadi untuk memverifikasi kebenaran segalanya dan berhenti menebak. Pikiran Gu Fansing, yaitu, pikiran semua orang, ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua fokus pada kepala mereka, dan nyala api yang berkobar melintas di mata mereka segera berbalik dan berlari ke kota-kota besar. Pada saat ini, pemandangan kacau yang menyelimuti kota Holy Star akhirnya menghilang menjadi tidak ada. Sebaliknya, itu adalah negara yang sengit dan serius. Semua orang adalah seorang prajurit, langkah demi langkah. Chu Xingyun secara menyelidiki semua yang terjadi di kota bintang suci, tapi dia, yang jauh dari halaman terpencil, sudah mengharapkan tren perkembangan situasi. Karena dia memimpin Fan Wu meninggalkan kota bintang suci, kemunculan gulungan hitam, kematian Chang Cixiao dan Qin Qiumo, dan pencurian rumah harta karun para bintang, semuanya berada di bawah kendalinya. Ini seperti trik, membentuk permainan catur, dan Chu Xingyun adalah satu-satunya pemain catur. Apakah itu bintang kuno dari bintang-bintang, atau Pavilion Wanjian, itu hanya pionnya. Pada saat ini, batu reinkarnasi. Chu Xingyun duduk dengan lutut tertutup dan matanya tertutup, seolah-olah ia telah memasuki meditasi. Di depannya, ada sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, banyak jumlahnya, ditumpuk seperti bukit. Sumber daya budidaya ini secara alami dicuri dari rumah harta karun bintang-bintang. Semuanya adalah harta langka. Ditumpuk di sini, fluktuasi spiritual yang berasal darinya sama besarnya dengan ombak. Selain sumber daya budidaya ini, dalam kehampaan, lubang-lubang hitam gelap dan besar juga ditangguhkan dalam keheningan. Pada pedang hitam, sebuah prasasti aneh muncul. Prasasti-prasasti ini memancarkan energi magis. Mereka tampaknya memiliki kehidupan, merinding gila, dan dengan rakus menelan surga dan kekuatan spiritual bumi dalam kehampaan. Ning! Tiba-tiba, Chu Xingyun membuka matanya, minum dengan ringan, di atas epi lubang hitam, prasasti itu menggeliat lebih ganas, dan roh jahat horor naik ke langit, dan akhirnya berubah menjadi pusaran gelap. Ada halo aneh di tengah pusaran, di dalam halo, hisapan tak berujung dilepaskan, dan sumber daya budidaya seperti bukit ditelan oleh otak. Tiba-tiba, bunyi klik dan bunyi berbunyi-berbunyi. Setelah sumber daya budidaya dilahap, kekuatan misterius muncul di lingkaran cahaya. Kekuatan ini bukanlah kehampaan, seperti cairan, melayang naik turun dan terus-menerus menggeliat. Sungguh kekuatan yang aneh, bukan dalam 5 elemen, tidak juga di langit dan bumi. Chu Xingyun melihat kekuatan rahasia ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia berdiri, melambaikan telapak tangannya, 2 siluet hantu, di kekosongan muncul. 2 tokoh ilusi ini, setelah Chu Xingyun membunuh Chang Cixiao dan Qin Qiumo, menggunakan kekuatan epi lubang hitam untuk secara paksa mengekstraksi mereka dari tubuh mereka, tetapi jiwa mereka
Pada hari itu, untuk menyelamatkan Sui Liuxiang secepat mungkin, Chu Xingyun memasuki bagian dalam lubang black hole sendirian, dan melakukan kontak dengan lubang hitam, dengan biaya pesona, dengan imbalan kekuatan yang kuat. Bagian dari pikiran Chu Xingyun telah diintegrasikan ke dalam lubang hitam, pada saat yang sama, ia juga mendapatkan kekuatan dan banyak rahasia dari lubang hitam. Dalam rahasia-rahasia ini, sebuah metode dicatat. Famenyan, dengan jiwa yin dan yang kuat, ke kedalaman lubang hitam, dan menginvestasikan sejumlah besar sumber daya budidaya, dapat mengkonsolidasikan budak pedang lubang hitam, abadi, bodoh, dan boneka perang paling setia. Pada saat ini, apa yang dilakukan Chu Xingyun adalah berusaha untuk memperkuat budak pedang. Kekuatan spiritual berkembang, menyelimuti jiwa Chang Chixiao, berubah menjadi angin kencang, tiba-tiba jatuh ke kedalaman lubang hitam, dan bergabung dengan kekuatan rahasia. Tiba-tiba, pusaran gelap mulai berputar liar, dan di dalam lingkaran cahaya itu, serangkaian prasasti misterius meluap, seperti rantai, menjerat jiwa Chang Chixiao, dan suara ratapan yang sangat meraung dibuat. Suara ratapan ini berasal dari jiwa Chang Chixiao. Jika Anda melihat sekeliling pada saat ini, Anda akan melihat dengan jelas bahwa sosok hantu menunjukkan fitur wajah Chang Chixiao, tetapi wajah itu sangat ganas, dan tampaknya menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, yang tidak bisa tidak menyeramkan. Chu Xingyun berdiri di depan pusaran, matanya menatap di depannya, dan mengesankan fitur wajah yang menyakitkan di matanya. Tidak ada jejak gelombang, hanya ketidakpedulian, dan rasa dingin yang kuat. Suara gemuruh terdengar, dan tidak lama setelah itu, suara ratapan menghilang, dan jiwa Chang Chixiao telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kekuatan misterius itu keluar. Chu Xingyun menyaksikan adegan ini terjadi. Ketika pasukan melonjak, dia segera melangkah mundur, dan kemudian, suara memekakan telinga terdengar, disertai dengan angin liar dan angin kencang. Gagal. Pada saat ini, jejak keputusasaan segera muncul di wajah Chu Xingyun, dan mata hitam melihat ke arah depan. Ketika dia melihat adegan di depannya, senyum kepuasan muncul perlahan. Keluar. Saya melihat sosok gelap di kekosongan di depan. Sosok itu adalah seorang pria parubaya mengenakan baju besi hitam muda, dengan pedang di pinggangnya dan punggung lurus, seperti pedang misterius, memberikan perasaan kebingungan yang misterius. Sedangkan untuk wajahnya, tidak berbeda dengan Chang Chixiao, satu-satunya perbedaan adalah matanya kosong dan dia tidak bisa merasakan vitalitas manusia. Sosok hitam ini memalingkan kepalanya, seolah-olah dia beradaptasi dengan lingkungan di sini. Ketika dia melihat Chu Xingyun, sosoknya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pita hitam, dan mendarat di depan Chu Xingyun. Dia berlutut dengan satu kaki, membenamkan kepalanya dalam-dalam, dan berkata dengan nada penuh hormat. Pedang budak, dengarkan pengiriman tuannya. Melihat sosok gelap di satu lutut, wajah Chu Xingyun penuh senyum. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada hubungan yang sangat istimewa antara dia dan budak pedang, yang memungkinkan dia untuk dengan mudah mengontrol kata-kata dan perbuatan budak pedang. Selain itu, Chu Xingyun juga menemukan bahwa keberadaan budak pedang sangat istimewa. Tubuhnya dibentuk oleh kekuatan harta surgawi dan lubang hitam, gelap dan misterius, seperti darah dan daging, bukannya daging dan darah. Di dalam tubuhnya adalah jiwa Chang Chixiao. Di bawah integrasi seperti itu, ia tidak memiliki vitalitas, tetapi memiliki kekuatan jiwa. Menurut instruksi Chu Xingyun, ia dapat menyelesaikan serangkaian gerakan kompleks. Dari sudut pandang ini, ia tidak sadar seperti Ling Yong. Asal-usul lubang hitam itu misterius, dan cara magis yang dimilikinya juga sulit berspekulasi. Mungkin, ketika aku melangkah ke ranah kaisar, aku bisa melihatnya sepenuhnya. Chu Xingyun menatap pedang lubang hitam di tangannya, di dalam hatinya. Bergumam. Segera, dia membuang kesalahpahaman ini, menatap kembali ke pedang budak, dan berkata bangun. Bahasanya jatuh, dan budak pedang itu berdiri tanpa ragu-ragu. Chu Xingyun mengangguk dengan puas dan tidak bisa menahan untuk melihat ke atas. Budak-budak, mengenakan baju besi ringan dan pedang panjang, memiliki napas dari tubuhnya yang tidak lemah, mencapai berat yin dan yang. Perbedaannya adalah bahwa nafas budak pedang sangat tajam, seperti pedang, tetapi juga sangat misterius, seperti jurang gelap, sehingga orang tidak dapat mendeteksi kenyataan. Aku tidak tahu seberapa kuat budak pedang ini. Chu Xingyun mengangkat alisnya dengan lembut dan berkata kepada budak pedang itu. Dengar, kamu segera mengerahkan seluruh kekuatanmu dan melawan aku. Ya.
Untuk permintaan aneh Chu Xingyun, Jianu masih tidak ragu, mengangguk dan segera menjawab. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak. Gambar pedang, gambar pedang. Pedang panjang yang bersinar dengan kemuliaan hitam menusuk untuk menghancurkan segalanya, gengsi pedang yang ganas membiarkan kekuatan spiritual ruang terkoyak dan membuat suara mengerikan kekosongan yang mengerikan. Mata Chu Xingyun sedikit terkondensasi. Dalam sekejap cahaya pedang gelap yang mengerikan muncul di ruang angkasa, seperti gunung, dengan napas kehancuran, yang benar-benar menekan kekuatan pedang dari budak pedang, dan bahkan memusnahkannya sepenuhnya. Jianwei bubar, dan aliran mengerikan gaya gunung bergegas menuju budak pedang. Namun, budak pedang itu tidak bersembunyi, memegang pedang dan melangkah maju, masih menusuk ke arah Chu Xingyun. Tiba-tiba, suara teredam keluar, dan orang-orang yang jatuh pada budak pedang segera menusuk lubang darah, tetapi kecepatan budak pedang itu masih hilang, Jianwei jatuh, dan pasukan itu pergi. Mundur. Mulut Chu Xingyun mengeluarkan suara kata. Pada saat yang sama, pedang lubang hitam meledak, cahaya terhadap pedang mekar, tersapu ke segala arah, menghancurkan kekuatan pedang, dan menyelimuti tubuh budak pedang, biarkan dia sulit bergerak lagi. Budak-budak diselimuti oleh cahaya pedang, dan tubuh terus bergerak maju, seolah-olah tidak ada sedikit kesadaran, dan membiarkan cahaya merobek tubuh, memegang pedang di lengan kanannya, melangkah maju, begitu kuat sehingga dia tidak bisa ditambahkan. Melihat adegan ini, Chu Xingyun akhirnya berkata, "Cukup, mari kita berhenti." Perintah itu berdering, dan budak pedang itu berhenti. Pada saat ini, di bawah kehancuran Jiang Wang, tubuhnya sudah malu, lubang darah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bekas luka pedang bahkan lebih suram, hampir merobek dadanya, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki napas. Tidak ada yang berubah. Kekuatan saat ini setara dengan kekuatan orang Yin dan Yang biasa, tetapi karena kurangnya rasa sakit dan ketakutan hidup dan mati, kemampuan tempur yang sebenarnya lebih kuat dan sangat dekat dengan orang Yin dan Yang. Chu Xingyun mengingat pertempuran sekarang dan membuat penilaian sangat akurat. Dalam hal kekuatan bertarung budak pedang, cukup bagus untuk menjadi sangat dekat dengan dualitas Yin Yang, bahkan di antara 6 kekuatan itu dapat dianggap sebagai kekuatan tempur top yang berharga. Lebih penting lagi, budak pedang itu bukan manusia, dan dia lebih tidak berpikir. Semua tindakannya tunduk pada perintah Chu Xingyun, dan dia tidak akan takut untuk tersentak karena pertempuran sengit. Dari titik ini, bahkan jika budak pedang menghadapi Yin ganda dan Yang, masih ada kesempatan untuk menang, dan, menurut rahasia lubang hitam, kekuatan budak pedang tidak kekal, ia dapat bertarung melalui pertarungan melahap jiwa untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Menyadari hal ini, Chu Xingyun merasa lebih dan lebih puas. Bagian terdalam hatinya bahkan lebih berapi-api. Dengan metode lubang hitam ini, selama dia bisa mengumpulkan cukup jiwa Yin dan Yang dan sumber daya budidaya, dia dapat terus mengkonsolidasikan budak pedang dan meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, keberadaan budak pedang lebih baik daripada boneka roh, dan hanya perlu mengandalkan kekuatan lubang hitam untuk terus membentuk kembali tubuh dan kembali memasuki pertempuran tanpa akhir. Hanya Chu Xingyun meninggal, atau epi lubang hitam pecah, dan budak pedang akan hilang sepenuhnya. Terlalu menakutkan untuk hidup seperti ini, hanya untuk berkelahi. Akan ada pertempuran antara Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen. Setelah perang ini, akan ada ribuan mayat dan darah yang ternoda ribuan mil, dan aku bisa mengumpulkan lebih banyak jiwa Yin Yang. Gerbang emas dan kuil Seng Xiao. Semakin banyak budak pedang, semakin kuat kekuatanku. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan kekuatan antara aku dan Istana Jiuhan akan dapat menebus dengan cepat. Dalam waktu dekat, aku akan bisa pergi ke utara dan melawan Istana Jiuhan. Rao adalah hati Chu Xingyun yang teguh. Memikirkan adegan ini, dia tidak bisa menahan gentar. Dia melihat budak pedang hitam di depan matanya, mengepalkan tinjunya, dan berteriak dengan kepalanya. "Liu Xiang, hari kau dan aku bertemu lagi, tidak terlalu jauh, kamu harus menungguku." Kata-kata jatuh, dan Chu Xingyun segera menarik pandangannya, duduk bersila, memusatkan pikirannya pada epi lubang hitam. Selanjutnya, dia akan mengintegrasikan jiwa Qin Qiumo ke epi lubang hitam, bersiap untuk mengkonsolidasikan budak pedang kedua. 1 menit dan 1 detik, tidak ingin menunda. Dan pada saat ini, di daerah salju tak berujung ribuan mil jauhnya. Salju turun di sini sepanjang tahun, dan es membeku selamanya, jadi hanya sedikit orang yang menginjakan kakinya di sana.
Di tengah-tengah daerah bersalju, puncak Jiuhan berdiri di sini, di lereng gunung, ada istana es yang berputar-putar dan menjulang tinggi, seolah-olah melewati dunia. Pada saat ini, di menara es di puncak gunung, ada suara ratapan. Mendengarkan timbre, melolong, usia tampaknya sangat muda. Saya melihat ada banyak ruang di menara es, di sana berdiri sebuah panggung tinggi. Seorang wanita cantik mengenakan gaun kuning pucat lumpuh di platform tinggi. Setiap kali wanita itu bergerak, akan ada ribuan keping es yang kosong. Langsung ke tubuhnya. Darah Yin Hong, merembes melalui pori-porinya, hanya menyentuh udara, tetapi dihancurkan menjadi kabut darah, kabut berputar di udara, berubah menjadi pusaran, dan akhirnya kembali ke tubuh wanita itu. Di bawah siklus ini, tubuh wanita itu tidak menderita banyak luka, tetapi rasa sakit yang menggigit ini tidak ada habisnya dan tidak pernah berhenti. Di depan platform tinggi, duduk seorang wanita tua mengenakan jubah ungu. Dia melihat pemandangan menyedihkan di depannya, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, dan bahkan ketika dia mendengar ratapan seorang wanita cantik, bibirnya akan sedikit melengkung, seperti senyum, bukannya senyum, yang sangat aneh. Saat itu, bayangan ungu muncul dan jatuh di belakang wanita tua itu. Sosok ungu pudar ini adalah seorang wanita. Dia sangat cantik. Ketika kaki batu gioknya hanya menyentuh permukaan es, dia segera membungkukkan tulang belakangnya dan bertindak dengan sangat hormat. Tuan, wanita cantik ini benar-benar Ye Qianhan. Apakah lukanya sudah pulih? Ye Xuesang mengangkat kepalanya dan memandang Ye Qianhan dengan ringan. Ye Qianhan masih membungkukkan tulang belakangnya dan menjawab dengan suara rendah. Terima kasih guru atas perawatan Anda. Luka muridnya umumnya pulih. Meskipun ada beberapa luka tersembunyi di tubuh, itu seharusnya bukan masalah besar. Ada terlalu banyak kecelakaan selama perjalanan ini ke dunia kuno bintang-bintang kuno. Jika aku menebak dengan benar, orang yang melukaimu harus menjadi peri bintang legendaris, dan pada saat yang sama, dia juga menembak membantu Sui Liuxiang untuk mengangkat jiwa langit. Kontrol batu hati. Suara Ye Xuesang sudah tua, membuat orang merasa tidak nyaman. Ketika dia berbicara, dia tidak menatap Ye Qianhan, tetapi menatap Sui Liuxiang dengan dingin, dan melanjutkan, untuk keamanan, mulai hari ini, kamu segera mundur, lakukan yang terbaik untuk memulihkan luka gelap, dan mempromosikan kultivasi ke dunia, dan Anda tidak boleh menyia-nyiakan perasaan wilayah Xingni kuno. Mundur. Mendengar dua kata ini, Ye Qianhan mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, dalam benaknya, muncul wajah muda yang tampan seperti iblis, sangat nyata, tetapi juga sangat samar, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja, sehingga hatinya tegang, bahkan sedikit menentang perintah Ye Xuesang. Kenapa? Kamu masih punya sesuatu? Melihat Ye Qianhan tidak bergerak, Ye Xuesang berbalik, dan kondisi es tebal muncul di wajah kering yang lama. Ye Qianhan menggigil, dan wajah pemuda itu menghilang dalam benaknya, buru-buru membungkuk. Tuer baru saja kehilangan akal, dan dia berharap tuannya mengampuni dosa. Aku akan pergi ke ruang latihan. Setelah mengatakan itu, Ye Qianhan menghela nafas dalam hatinya, tidak berani untuk melanggar perintah Ye Xuesang, dan dia berlari ke arah vertikal, dengan cepat berlari menuju ke arah kamar budidaya. Setelah Ye Qianhan pergi, Ye Xuesang berdiri. Saya melihat telapak tangannya membelai, ribuan keping es yang ditangguhkan dalam kekosongan segera menghilang, Sui Liuxiang akhirnya mendapatkan sedikit napas, jatuh pada platform tinggi, terengah-engah. Ye Xuesang menurunkan alisnya dan memandang ke arah Sui Liuxiang. Dengan snorkeling dingin di mulutnya, tangannya bergerak, dan sebuah buku tua dengan halaman yang menguning perlahan jatuh di depan Sui Liuxiang. Metode ini disebut gairah sentimental Bingxin, tetapi ia diwarisi dari bintang-bintang dan gerbang. Ada total 10 latihan. Setiap kali Anda menyelesaikan latihan, pikiran emosional Anda akan hilang, dan penyempurnaan ke-10 akan sepenuhnya menghancurkan emosi Anda. Tidak lagi terganggu oleh pikiran. Karena kendali-kendali Tianshan terhadap batu jantung telah sepenuhnya diangkat, maka mulai hari ini, kamu akan berlatih taktik tidak simpatik Bingxin. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menyingkirkan metode ini setelah kamu menyelesaikan latihan dan keputusasaan. Kontrol saya. Suara dingin keluar dari mulut Ye Xuesang. Pada akhirnya, seluruh wajahnya sangat dingin sehingga dia tidak memiliki emosi sama sekali, mengatakan. Selanjutnya, saya ingin memperingatkan Anda bahwa saya sedang berlatih Bingxin. Jika Anda berani mengendur dalam taktik yang tak terucapkan, saya tidak akan pernah tanpa ampun.
Kamu memiliki Jiuhan Juemai, aku tidak mau membunuhmu, tetapi orang yang kamu cintai, teman, dan bahkan suamimu tidak ada artinya bagiku. Kamu adalah orang yang cerdas dan kamu harus tahu apa yang kumaksud. Ye Suesang membicarakan hal ini, jadi dia berhenti berbicara dan berbalik, melangkah menjauh dari sini. Dar! Pintu besar es tertutup, dan seluruh ruangan membeku. Sui Liuxiang melihat ke arah kepergian Ye Suesang, air mata, dan akhirnya tidak bisa berhenti menetes ke bawah, setetes air mata kristal di wajah, sebelum jatuh ke tanah itu berubah menjadi kristal es, benar-benar rusak tidak aktif. Dia tahu bahwa semua yang dia alami di alam rahasia Gusing hanyalah mimpi, mimpi indah. Sekarang setelah mimpi itu terbangun, dia kembali ke neraka yang dingin. Gerakan yang menghancurkan bumi yang terjadi pada nenek moyang kuno bintang-bintang tidak diketahui oleh kekuatan lain. Sejak akhir dari 6 kasus, mereka enggan untuk tinggal di kota bintang suci. Begitu mereka meninggalkan kota, mereka segera kembali ke Zongmen. Ini tidak terkecuali untuk Paviliun Wanjian. Dalam perjalanan ke Guizhong, suasana hati mereka baik. Chu Xingyun memenangkan posisi teratas dalam 6 kompetisi. Jadi dalam 10 tahun berikutnya, Wanjian Pavilion akan menjadi yang pertama dari 6 kekuatan utama, duduk di sumber daya budidaya besar. Ini sangat bermanfaat bagi Pavilion Wanjian, tidak hanya dapat memperluas domain klan, tetapi juga dapat menumbuhkan lebih banyak jenius. Memikirkan ini, senyum muncul di wajah Yun Changqing, Tang Yunhuan dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mempercepat dan bergegas menuju Gunung Wanjian. Cepat! Di bawah kecepatan penuh dari binatang roh terbang, tidak butuh waktu lama untuk Gunung Wanjian yang luas dan megah untuk dicetak di mata mereka, tetapi wajah kerumunan belum menyebar, tetapi alisnya berkerut dengan erat. Tidak ada perubahan di Gunung Wanjian, masih setinggi awan dan menjulang, tetapi roh surga dan bumi yang telah menutupi Gunung Wanjian sepanjang tahun telah menghilang, dan tidak merasakan fluktuasi kekuatan spiritual sama sekali. Selain itu, mereka tidak bisa merasakan vitalitas. Seluruh Gunung Wanjian mati seperti gunung tandus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, pikiran itu muncul dalam pikiran semua orang, tidak mengendur, dan segera meningkatkan kecepatan ke ekstrim, jatuh dari ketinggian tinggi dan mendarat di Gunung Wanjian. Ketika mereka sampai di gerbang Gunung Pavilion Wanjian, tubuh semua orang menggigil dan mata mereka membeku di sana. Dalam pemandangan itu, 18 master pedang berdiri di kekosongan aura tidak lagi hidup, dan paviliun indah dan elegan baik runtuh atau rusak, dan ada napas pembusukan di mana-mana. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa semua murid Paviliun Wanjian, yang seharusnya berlatih keras bergegas melalui paviliun pada saat ini, memperbaiki istana yang hancur dengan semua kekuatan mereka, begitu sibuk. Adegan ini terlalu mengejutkan, sama sekali berbeda dari imajinasi orang banyak. Tampaknya Paviliun Wanjian telah mengalami bencana, dan bencana ini hampir sepenuhnya akan menghancurkan Paviliun Wanjian. Master Pedang Evergreen. Pada saat ini, seorang murid menemukan Yun Changqing dan yang lainnya. Dengan suara ucapan ini, banyak murid Paviliun Wanjian buru-buru memalingkan kepala mereka dan bergegas satu persatu, mata mereka berkedip dengan ekstasi, seolah-olah mereka telah menemukan harapan. Apa yang terjadi, Wan Jiangge, bagaimana bisa seperti ini? Yun Changqing melambaikan tangannya, pertama-tama menenangkan emosi para murid, dan kemudian bertanya dengan keras. Sekelompok murid saling memandang, semua dengan wajah pahit. Tepat ketika mereka akan menjelaskan, kekosongan tiba-tiba datang ke napas berikutnya dari teror yang menakutkan. Pada saat yang sama, aliran cahaya melintas dan jatuh ke tengah kerumunan. Aku telah melihat Bapa Bangsa. Setelah melihat aliran ini, semua orang membungkuk untuk memberi hormat. Pendatang itu benar-benar Brahma. Wajahnya saat ini juga tidak terlalu cantik. Hari itu, setelah dikalahkan oleh Lin Tian, dia tidak jatuh cinta. Dia terus memikirkan Paviliun Wanjian di dalam hatinya. Dia meninggalkan kota suci Star semalam dan kembali ke Paviliun Wanjian. Meskipun dia sudah siap secara psikologis, dia masih terkejut melihat penurunan Wan Jiangge. Vena roh tingkat daratan Gunung Wanjian telah menghilang, 18 vena roh Jian Zufeng hilang, bahkan ratusan vena roh tingkat kuning di seluruh Paviliun Wanjian hilang. Seluruh Wanjian Paviliun tidak lagi menjadi tempat suci bagi semua orang untuk bercocok tanam, seperti tanah tandus, dan pemandangannya suram.
Jika hanya hilangnya urat spiritual, Fan Wu tidak akan begitu kesepian. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa Paviliun Wanjian mewarisi sumber daya budidaya selama ribuan tahun, dan hilang, dan tidak ada yang tersisa. Pada saat itu, Rao adalah kecerobohan Brahma, dan dia merasa bahwa pikirannya hampir akan runtuh. Satu mulut mengeluarkan beberapa suap darah, dan napas seluruh orang menjadi sangat tertekan. Paviliun Lord ini. Yun Changqing bahkan lebih bingung ketika dia melihat wajah Fan Wuxi, dan suara itu keluar begitu saja, tetapi Fan Wuxi melambaikan tangannya dan berkata dengan nada muram. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, aku akan coba lagi nanti jelaskan kepadamu. Mengatakan itu, mata Fan Wuji melirik kerumunan, sedikit mengernyit, dan berkata. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Dibutuhkan 3 hari untuk mengalokasikan sumber daya budidaya, tetapi Fan Wuji meninggalkan kota bintang suci hanya 2 hari. Dalam keadaan normal, saat ini, Yun Changqing dan yang lainnya masih berada di kota bintang suci. Selain itu, di tim yang kembali, Fan Wuji tidak melihat Chang Qixiao dan Qin Qiumo, dan Chu Xingyun dan Bailey Matman tidak berada dalam antrian, yang benar-benar aneh. Yun Changqing berhenti dan menjelaskan. Pada hari itu, Tuan Paviliun tiba-tiba meninggalkan kota bintang suci, jadi Tuan Luo Yun memutuskan untuk membiarkan dia mengambil alih distribusi, agar tidak menunda. Dikatakan bahwa ekspresi wajah Fan Wuji tidak berubah sama sekali. Tidak sulit untuk mengalokasikan sumber daya. Meskipun Luo Yun masih muda, Yun Changqing dan Tang Yunhuan dan orang lain membantu dalam menangani masalah ini, yang lebih dari cukup. Tapi baru hari itu, Guzong kuno tiba-tiba memerintahkan semua pasukan untuk mundur dari kota bintang suci, dan alokasi sumber daya untuk sementara ditunda. Saat membahas masalah ini, Chang Qixiao dan Qin Qiumo tidak ada di halaman. Dan tidak ada yang melihat keberadaannya. Yun Changqing mengingat semuanya dan menjawab. Adapun Tuan Pedang Loyun dan Guru Pedang Gila, mereka mengatakan bahwa mereka perlu berurusan dengan beberapa hal dan tidak pergi bersama. Menimbang bahwa mereka memiliki hak istimewa, kami juga tanpa banyak berpikir, saya kembali lebih dulu. Apakah masih ada hal seperti itu? Ketika suara terakhir Yun Changqing jatuh, alis Fan Wuji berkerut lebih kencang. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini, jauh di dalam dirinya, perasaan aneh tiba-tiba muncul. Begitu dia meninggalkan kota suci bintang, sesuatu yang aneh terjadi di kota suci bintang. Semua pasukan harus pergi lebih awal, dan bahkan distribusi sumber daya dan peristiwa besar lainnya harus ditunda. Jika hanya ada satu hal, itu akan baik-baik saja. Chang Qixiao dan Qin Qiumo tiba-tiba kehilangan keberadaan mereka. Chu Xingyun dan Bailey marah, dan pada saat yang sama mereka memiliki sesuatu untuk ditangani dan gagal kembali ke Paviliun Wanjian. Hal-hal ini terlalu kebetulan, mereka terjadi tanpa peringatan ketika dia tidak hadir. Fan Wuji menundukkan kepalanya dan jatuh ke dalam perenungan, tiba-tiba, matanya menggigil, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya yang jelek, dan tiba-tiba menjadi sangat biru. Di bawah tatapan semua orang, dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu gelap. Kotak kayu terbuka, dan di dalamnya ada pedang giok kecil dengan ukuran ibu jari, dan banyak nama diukir pada pedang, yang terlihat sangat aneh. Di dalam pedang giok kecil ini, ada jejak esensi kehidupan. Ketika orang yang mengimpor esensi kehidupan mati, pedang giok juga akan pecah. Melalui metode ini, orang lain dapat dengan mudah menilai kehidupan dan kematian orang yang memasukkan esensi kehidupan. Kerumunan melihat bahwa Fan Wuji mengeluarkan kotak kayu, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam, menahan napas dan melihat ke arah pedang batu giok kecil. Ketika mereka menemukan nama Chang Qixiao dan Qin Qiumo, wajah-wajah itu berkedut ganas. 2 pedang batu giok patah. Dengan kata lain, Chang Qixiao dan Qin Qiumo sudah mati. Oke kakak, lanjut lagi entar sore. Terima kasih.